Halo Sobat Stik, saya sudah berada di rumah makan Botram hari ini. Saya sedang memilih menu makan hari ini. Kita akan sama-sama makan di rumah makan Botram. Boleh dipilih menunya, begitu variatif. Punya banyak pilihan. Kita lihat apa yang saya ambil atau apa yang saya pesan. Ini begitu banyak pilihan. Jadi kalau orang Sunda bilang ini barieukeun. Mungkin saja nanti saya akan pesan paket ya. Di sini ada pesanan paket di sini kan? Ada. Kita punya paket gurame sama paket liwet. Paket liwet ya? Paket liwet untuk berapa orang? Untuk 4 orang. 4 orang ya? Oke, boleh. Kalau gitu saya akan memesan paket liwet 4 orang. Saya yakin paket liwetnya luar biasa. Walaupun saya belum melihat isinya apa. 4 dari orang ini paket liwet yang saya akan pesan makan bersama dengan teman-teman saya di rumah makan Botram ini. Halo Sobat Stik, berjumpa lagi dengan saya Bob Ikhwan Muslim di program spesial Talk Show Stik Sukabumi Tourism Information Center. Hari ini saya berada di salah satu rumah makan di pusat kota Sukabumi yang tentunya punya banyak konsep dan menu pilihan. Hari ini saya sudah berada di rumah makan. Saya belum sebutin namanya, biar nanti pengelola yang akan menyampaikan. Kang Angga Yudiatna, selamat berjumpa dengan saya, Kang Angga. Selamat berjumpa, Kang Bob. Ya, sehat ya, Kang Angga ya. Alhamdulillah. Karena Sehat, banyak Kang makan, banyak minum di rumah makan ini ya. Sebenarnya sampai bosan sih. Bosan ya? Iya, karena sehari-hari dan dalam rutinitas kita untuk controlling makanan. Jadi kita coba untuk selalu terkontrol kualitas makanan kita. Alhamdulillah. Seperti itu. Oke. Mang Angga ini, saya biasa nyebutnya Mang Angga, tapi kalau Sobat Stik mau nyebut Bapak atau Akang, bebas. Boleh apa saja. Mang Angga, di Sukabumi ini kan bertumbuhan resto-resto, rumah makan, kafe atau coffee shop ya. Dalam rangka sebagai pendukung dan penguatan kepariwisataan di Kota Sukabumi. Mang Angga ini punya sesuatu dengan konsep yang bernama Botram.
Botram ini kan sepertinya istilahnya Sunda banget ya, Familiar ya? familiar ya. Betul. Apa di benak Kang Angga sehingga membuat konsep Botram ini? Iya. Simpel sih ya, kalau kita bicara Botram ya orang Sunda kebanyakan juga paham gitu ya. Botram itu kan kayak gampangnya makan bareng ya, makan bareng untuk memperkuat tali silaturahmi gitu ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu sih, lebih dari itu ya. Memang kita pada dasarnya karena kita punya usaha rumah makan, ini istilah Botram sangat cocok gitu ya, sangat cocok untuk kita pakai. Jauh ke sana sebenarnya ada filosofinya. Apa itu filosofinya? Apa itu? Jadi ini terkait juga dengan konsep bangunan kita nih, Kang Bob ya. Sebenarnya Botram itu ya asal katanya tuh dari bahasa Belanda. Itu Botterham. Botterham. Botterham itu di Belanda itu kalau diartiin itu kue lapis ya. Bukan kue lapis, roti lapis. Sandwich seperti itu. Ya, itu memang sejarahnya dulu. Barangkali ini juga masih dalam tinjauan studi ya. Itu orang-orang Belanda zaman dulu biasanya kalau berpergian bersama itu nggak lupa biasanya bawa atau kebiasaan mereka tuh bawa roti lapis untuk makan di satu tempat bareng-bareng ngobrol. Jadi seperti itu. Nah, itu dia kenapa kita pakai istilah Botram. Kebetulan juga kita menggunakan konsep bangunan yang kolonial klasik gitu. Ini memang bangunannya termasuk heritage juga ya, peninggalan lama. Betul. Jadi kita pengen bawa suasana Sukabumi tempo dulu di zaman Belanda dalam pengemasan atau konteks kekinian seperti itu. Jadi tetap yang kita angkat adalah makanan Sunda, cuman dengan suasana Sukabumi tempo dulu dengan bangunan bernuansa kolonial klasik seperti itu. Sudah berapa tahun Botram ini ada di Kota Sukabumi? Botram ini dari 2019 akhir ya, tepatnya tanggal 8 Desember 2019. Sebentar lagi ulang tahun berarti? Betul, sebentar lagi ya. Sekarang ya betul, ada kira-kira 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi, betul. Sudah dipersiapkan acara ulang tahun Botram? Tinggal ditunggu aja nanti kejutannya, kita undang deh pokoknya. Amin. Oke, Sobat Stik, ternyata rumah makan Botram ini baru umurnya hampir 2 tahun, tapi sudah sangat terkenal di masyarakat, di kalangan keluarga, remaja, karena mereka juga menikmati suasana Botram ini seperti dia flashback ke zaman lalu ya, dengan konsep yang ada di bangunan ini. Kemudian menu makanannya. Soal yang dilihat oleh Kang Angga, ada nggak kesan ketika orang atau wisatawan masuk ke rumah makan ini, ke Botram ini, dia menemukan suasana yang lain? Apa kira-kira yang disuguhkan dari rumah makan Botram ini? Iya, pertama kita kembali ya, kesan tamu ya atau pengunjung Botram itu kan pertama kali datang ke Botram adalah yang paling menarik pertama kali adalah bangunan ya. Bangunannya itu seperti membawa ke suasana zaman dulu. Itu cuman konsepnya seperti rumah. Rumah-rumah Belanda ya. Rumah-rumah Belanda seperti itu, rumah Belanda. Jadi ya kita pengen ada rasa nyaman sih sebenarnya. Ada rasa nyaman. Pertama kali kan kalau kita bicara makan itu kan mood ya. Moodnya itu harus bagus dulu. Ketika masuk ngeliat suasana aura gitu ya, itu bisa membangkitkan mood. Jadi pertama yang kita sasar adalah di situ. Kedua adalah makanan kita otentik Sunda. Jadi Sunda memang keseluruhan itu yang keseluruhan sebenarnya. Dasar masakan kita adalah di Sunda, tapi dengan sedikit perpaduan dengan menu-menu Nusantara yang lain. Seperti itu. Kita punya seperti nasi liwet, tumis pedas, sepat, itu kan Sunda ya. Juga ada bumbu kecombrang ya. Kita ada kayak ikan tenggiri bakar bumbu kecombrang. Jadi kita memang membawa itu lebih ke Sunda, walaupun dengan ada sedikit tambahan dari makanan-makanan Nusantara. Sentuhan-sentuhan formulasi Nusantara dipadukan di rumah makan Botram ini ya. Karena kita menyadari, karena kita adalah salah satu destinasi wisata dari wisatawan luar kota, jadi ya kita
menyesuaikan. Kita memang pada dasarnya ingin memperkenalkan menu-menu Sunda, Ya. Kang Bob, ingin memperkenalkan menu-menu Sunda, dan itu kita sajikan dalam menu-menu kita. Tapi sebagai alternatif juga kita sajikan menu-menu Nusantara yang lain. Oke, baik. Kang Angga dan Sobat Stick di mana saja Anda berada, kita baru saja memulai bagaimana keberadaan Botram, usianya rumah makan ini, kemudian fasilitas dan isi yang ada yang sudah disiapkan oleh pengelola untuk Anda, dimanjakan dan lain sebagainya. Kita tunggu beberapa saat lagi, kita akan mulai lebih mendalami apa saja yang ada di rumah makan Botram ini. Baik, Sobat Stick, Sukabumi Tourism Information Center, janji saya harus saya penuhi apa saja yang ada di rumah makan Botram ini. Tapi sebelum itu, ini posisi rumah makan Botram ini di jalan apa ini, Mak Angga? Ini strategis sekali ya sebenarnya, Kang Bob. Kita benar-benar ada di pusat kota. Pusat kota banget. Jadi gampangnya sih di persimpangan jalan antara Jalan Samsudin dengan Jalan Surya Kencana, itu dekat dengan Balai Kota. Balai Kota dekat. Jadi pas banget ada di persimpangan, di tusuk satenya. Jadi sangat-sangat strategis, ada di pusat kota dan aksesnya memang sangat gampang. Gitu. Jadi orang juga dari titik kota ketika berbelanja, ketika liburan itu bisa jalan kaki ya menuju Botram ya? Betul. Dari alun-alun ya deket, dari ya? Balai Kota ya deket. Jadi memang benar-benar ada di sentral. Jadi kalau dari luar kota, dari arah Cisaat ya memang akan lewat situ. Ya. Seperti itu. Selama ini segmen yang datang ke rumah makan Botram itu dari kalangan mana? Ini kalangan macam-macam. Sebenarnya macam-macam. Pada dasarnya kita lebih menekankan pada segmen keluarga. Sebetulnya pada segmen keluarga. Jadi kita pengen acara-acara kumpul keluarga itu diadakan di Botram. Juga dari instansi dan tamu-tamu luar kota sebetulnya. Jadi kita secara segmentasi tamu kita banyak berasal dari sana. Sedikit juga dari anak-anak muda karena kita di sini juga punya coffee shop ya. Kita kasih fasilitas coffee shop di sini. Jadi selain bisa makan, kita juga bisa sambil menikmati menu-menu di kafe, makanan-makanan ringan, juga kopi-kopi yang sudah kita racik sedemikian rupa ya. Saya yakin salah satu yang terbaik lah kopi kita, itu boleh dicoba. Oke, Kang Angga tadi kita sudah berbicara soal segmentasi, terus kemudian juga ada coffee shop selain makanan ya. Bisa nggak atau Mang Angga sudah menyiapkan ruang-ruang di rumah makan Botram ini? Ada event-event keluarga misalnya bisa digunakan untuk arisan atau ulang tahun atau event-event kecil itu sudah dipersiapkan? Bahkan sudah dilaksanakan sih. Oh, sudah terlaksana. Bukan dipersiapkan. Kita bahkan sampai ke acara pernikahan pun bisa. Kita pernah melaksanakan acara pernikahan, kita pernah melaksanakan acara lamaran, kita pernah juga ada acara ulang tahun, juga acara-acara meeting ya. Acara-acara meeting sih yang paling sering dilakukan di sini. Kita punya fasilitas ruang meeting terbuka, juga dengan layar dan proyektor ya. Itu sudah kita kita persiapkan. Jadi kalau misalkan ada kebetulan grup yang datang mau ada event-event tertentu, kita siap selalu. Itu harus proses dia booking dulu atau memang waktu itu bisa dilakukan atau bagaimana proses selama ini yang dilakukan? Sebetulnya sih kalau untuk event-event tertentu yang membutuhkan tempat agak private dan besar, itu baiknya sih paling nggak disampaikan ke kami atau dipesankan 2 hari ya. Paling nggak bisa kita tutup area seperti itu. Karena kalau misalkan dadakan takut mengurangi kenyamanan. Karena biasanya kalau acara-acara seperti tadi itu membutuhkan ruang-ruang private ya, ruang-ruang tertutup yang memang nggak keganggu gitu. Tapi kalau misalkan ngerasa tidak apa-apa gitu ya, sebenarnya kalau memang tempatnya ada dan tersedia, kita sih dengan senang hati akan tetap kita terima kok.
kalau misalkan ada yang datang. Dengan program itu rumah makan Botram ini menjual paket atau tawar menawar dengan si atau event organizer atau orang yang ingin menggunakan bagian itu, Bang Angga. Ya, kita untuk event-event tertentu kita memang pada dasarnya menawarkan menu-menu paket. Menu-menu paket ini sih sebenarnya untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah biar nggak bingung. Kadang kalau eventnya terlampau besar, bingung milihnya, Ya. mau milih ini, mau milih itu. Jadi kita punya paket-paket khusus untuk acara-acara meeting itu bisa. Atau memang kalau mau di custom juga nggak masalah. Kalau memang skalanya lebih besar, malahan kita punya unit usaha yang lain, Botram Catering. Itu Iya. bisa kita gunakan misalkan untuk acara-acara pernikahan yang mengundang taruhlah 200 tamu, itu kita ada Botram Catering yang bisa mengelola itu. Ya, tempat bisa di sini, tapi Botram Catering yang akan mengelola itu. Jadi sebenarnya sih lengkap lah kalau untuk kita. Kita siap untuk event-event apapun di sini. Jadi dipersiapkan dengan begitu matang oleh pengelola, apapun yang dipesan, apapun keinginan eventnya, rumah makan Botram siap. Sama akomodir. Oh, luar biasa. Nah, kalau urusan harga dari menu maupun minuman atau coffee shop yang disiapkan di sini, itu harganya variatif atau bagaimana? Boleh dicoba. Yang jelas harga-harga yang ada di Botram, harga-harga menunya itu terjangkau. Sangat terjangkau. Untuk semua kalangan, ya? Untuk semua kalangan itu masuk. Oke, baik. Sobat Stick dimanapun Anda berada, kita sudah lebih dalam lagi di segmen kedua tentang harga, tentang fasilitas. Siapapun Anda yang ingin menggunakan fasilitas di rumah makan Botram ini untuk ulang tahun, untuk arisan keluarga, untuk event-event yang lain, rumah makan Botram akan menyiapkan semaksimal mungkin fasilitas dan menu yang bisa Anda nikmati di sini. Kita tunggu di segmen berikutnya. Sobat Stick dimanapun Anda berada, tentang siapa saja yang datang menikmati menu-menu pilihan di rumah makan Botram ini, saya ingin mendapatkan informasi. Siapa tahu Anda pernah menikmati di sini ataupun Anda belum pernah. Saya akan tanyakan ke Mang Angga. Mang Angga, selama proses hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun ini Mang Angga melihat variatif segmen yang datang dari mulai kalangan keluarga, anak muda yang mungkin juga sedang menikmati suasana bercinta misalnya. Bukan bercinta apa-apa. Mereka sedang bertemu janji di sini ya. Pacaran ya. Pacaran lah ya, pacaran. Terus mungkin dari segmen luar kotanya juga datang ke sini. Maka bisa melihat nggak? Oh, ini ternyata orang Kota Sukabumi, ini orang kabupaten, ini orang Bandung, ini orang Jakarta. Oh, ini pejabat gitu. Variatif itu pernah terlihat di Mangga. Kelihatan sekali sih sebenarnya, Kang Bob ya. Kalau bisa saya petakan ya, itu untuk di weekday itu kebanyakan memang tamu kita adalah dari instansi ya. Weekday itu instansi pemerintahan. Instansi jam-jam makan siang atau jam-jam pulang kantor ya. Itu Bukanya memang jam berapa ini? kita buka ini jam 10. 10 pagi. 10 pagi, tutup jam 9 malam. Kayak gitu. Jadi untuk weekday itu jam-jam makan siang itu instansi penuh. Bisa kelihatan lah banyak mobil-mobil plat merah gitu ya yang masuk ke sini. Di satu sisi juga dari instansi swasta juga banyak, kantor-kantor di sekitaran Sukabumi juga ada acara-acara semacam reuni ya. Itu biasanya di weekday ya. Nanti di weekend itu lebih banyak dari tamu-tamu luar kota. Jadi wisatawan lah ya. Wisatawan dari luar Sukabumi itu banyak kan kelihatan dari plat nomor mobilnya ya. Itu rata-rata memang luar daerah sih, bahkan ada yang dari Sumatera, dari Jawa Timur pun ada gitu ya. Jadi untuk Botram Resto memang secara brand awareness kuat ya untuk di luar kota Sukabumi. Jadi salah satu tujuan wisata yang
patut dicoba sih. Ya. Kayak gitu. Bang Angga, kalau melihat dari segmen konsumen yang datang dari luar kota, di rumah makan Botram ini ada galeri khusus nggak? Misalnya galeri craftnya atau galeri UMKM yang lain yang masuk ke Botram, misalnya kerajinan dari kota Sukabumi, makanan-makanan UMKM itu sudah ada belum di rumah makan Botram ini? Ya, jadi untuk arah ke sana kita memang sudah ada gitu. Kita kebetulan ya sebagai informasi aja, kita memang punya satu unit usaha lain ya dari naungan PT Botram itu ada di Kampung Awi ya. Itu Kampung Awi? Itu ada di Kampung Awi di daerah Salabintana itu kan memang secara lokasi itu ada di semacam hutan bambu gitu ya. Itu di sana kita ada gitu ya. Ada kerjasama dengan pengrajin bambu. Jadi di sana mencakup dengan pelatihan dan juga penjualan souvenir. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat juga akan merambah ke Botram sih untuk penjualan souvenirnya seperti itu. Kalau untuk makanan-makanan lain atau yang berasal dari UMKM itu ada. Kita seperti makanan-makanan ringan gitu kali ya. Betul, peye kacang, peye ikan, juga ada telur asin bakar, itu semua kita ambil dari UMKM sekitaran Kota Sukabumi seperti itu. Ya, saya menarik tadi tentang satu karya dari grupnya Botram, karya dari bambu, rencana mau dibuatkan galeri di rumah makan ini. Apa kira-kira yang diharapkan oleh Mang Angga ketika meng-hire galeri yang disuguhkan kepada wisatawan nantinya? Sebenarnya sih ini lebih ke nilai tambah ya. Nilai tambah. Jadi karena kita memang bergerak di bidang pariwisata ya. Jadi bukan sekedar makan aja sih sebenarnya gitu. Jadi nilai tambahnya apa sih selain makan ya itu. Jadi ada hal-hal yang memang kita berikan, hal-hal yang kita tawarkan kepada tamu-tamu kita di luar makanan itu. Jadi biar kesannya lebih lama, ada oleh-oleh yang bisa dibawa, bukan sekedar selesai makan terus pulang. Jadi ada kenang-kenangan yang dibawa, bisa dibawa pulang, bisa dibeli sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah seperti itu. Ya, itu dari sisi kreatif pengrajin dan oleh-oleh. Ada yang lain misalnya event rumah makan Botram ini melibatkan teman-teman seni pertunjukan misalnya. Nanti ada pertunjukan musik Sunda misalnya, atau ada pertunjukan musik yang sesuai dengan konsep ini. Wah, kita ada ke sana? Kita pengen sih sebenarnya, kita pengen banget mengadakan event-event seperti itu ya. Cuman terkendala tempat sih sebetulnya pada dasarnya, karena itu kan membutuhkan area yang cukup luas ya, area yang cukup luas. Nah kebetulan ini di Botram masih belum memungkinkan. Insya Allah kedepannya akan kita maksimalkan dari rencana pembangunan kita ke depan gitu. Kita akan coba mengupgrade bangunan ini menjadi lebih luas supaya bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan seperti itu. Biasanya kita kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu bisa dilakukan di itu tadi, unit usaha kita yang satu lagi di Kampung Awi. Dia wilayahnya lebih luas dan lebih terbuka. Memang rencana ke depannya event-event seperti itu akan kita fokuskan di sana. Tapi untuk jangka waktu yang lebih panjang akan kita coba adakan di Botram juga. Oke, baik Sobat Stick, yang biasa Anda lakukan dari Sanggar Seni Pertunjukan, siap-siap nanti bisa kerjasama dengan Rumah Makan Botram atau usaha yang lainnya, satu grup dengan Rumah Makan Botram di Kampung Awi ya. Betul. Siap-siap yang memiliki kreativitas di seni pertunjukan. Kita akan masuk lagi ke segmen berikutnya. Sobat Stick masih berada di Rumah Makan Botram. Sekarang saya ingin menuju kepada menu-menu pilihan, menu-menu yang sudah disiapkan, dimanjakan ketika Anda memesan. Saya akan masuk lebih dalam lagi bagaimana informasi dari Mang Angga tentang
menu pilihan yang ada di Rumah Makan Botram. Mang Angga, begitu banyak varian menu yang disiapkan di Rumah Makan Botram ini, bukan hanya sekedar taste-nya ke Sunda, tapi juga ada varian formulasi Nusantara. Nah, kebanyakan konsumen yang datang ke sini ini dia lebih banyak memesan apa di sini? Sebenarnya sih kalau konsumen pengennya nggak ribet sih, ya pengennya nggak ribet. Jadi biasanya kalau mereka datang agak rame gitu ya keluarga, itu langsung pesen ada menu paket nggak di sini. Jadi kita tawarkan, kita di sini ada 2 menu paket ya, 1 paket liwet, 2 paket gurame gitu ya. Ini yang best seller kita di paket liwet ya. Jadi paket liwet itu biasanya untuk 4 orang. Nah, itu isinya tuh dia ada sayur asem, ada tumis peda, ada ayam goreng serundeng, ada gepuk, juga ada nasi liwetnya sendiri. Paket minimalnya untuk 4 orang. Betul. Tapi juga ada paket-paket tambahan yang lebih dari 5 orang itu, 4 orang itu. Biasanya kita kalikan 2 aja sih. Oh, kali 2 ya. Seperti itu. Termasuk juga untuk paket gurame ya, seperti itu untuk 4 orang. Guramenya gurame bakar apa gurame Itu gorengnya? bisa dipilih. Itu bisa dipilih. Kita ada gurame bakar, ada gurame cobek, bumbu cobek kacang, juga ada gurame asam manis, juga ada gurame saus padang. Oke, Bang Angga, saya dari tadi buka-buka buku menu, tapi saya belum melihat di meja saya ini menu yang saya pesan ini ya. Boleh. Udah kita siapkan kebetulan Kak Bob. Oke, baik. Oh ya, sudah datang ternyata. Saya memesan paket liwet untuk makan hari ini. Sudah dipersiapkan. Wow, luar biasa. Kita pindahkan dulu saja ininya. Iya. Menggairahkan. Sobat Stik melihat sayur asamnya saja ini sudah menggairahkan. Apalagi dengan menu yang lain tadi ini ada gepuk, ada ayamnya, ada tahu tempe, ada goreng jagung, lalapan, dan ini yang pasti akan langsung habis dilahap tumis peda. Tumis peda luar biasa. Mau makan bareng sama saya di sini? Saya tunggu di Rumah Makan Botram ya. Oke, ini yang biasa sering kali dipesan oleh konsumen di sini. Ya, kebanyakan kalau ada tamu keluarga datang ini mesannya langsung ke paket liwet seperti itu. Jadi kalau misalkan di grup yang lebih kecil sih dia milih sendiri langsung di buffet. Kalau nggak mau repot ya langsung ke paket liwet. Dia kalau yang di buffet itu milih mentahan, kemudian dipasak dulu kan? Oke. Jadi seger ya? Iya. Oke. Sobat Stik, dimanapun Anda berada, waktunya makan. Hari ini saya sudah memesan paket liwet untuk 4 orang, karena memang saya punya teman-teman 3 orang di luar ini, saya bisa makan bareng nanti di sini. Anda penasaran? Selain nasi liwet, Anda juga bisa memesan sesuai dengan selera. Ada gurame bakar, gurame goreng, atau tadi saya mendengar ada apa tenggiri-tenggiri itu apa itu, Pak Angga? Kita ada ini kepala tenggiri bakar bumbu kecombrang. Jadi ini salah satu menu yang baru kita launching ya. Ini khas sekali ya di kita. Jadi dengan kepala tenggiri yang kita bakar lalu kita siram dengan bumbu kecombrang. Ini aromatik kecombrang dipadu dengan rasa pedas cabai ya. Jadi seger, cocok banget sebenarnya untuk lidah Sunda ya. Jadi ini pengen banget kita perkenalkan kepada tamu-tamu kita sebenarnya dari luar kota dan juga ya untuk tamu-tamu kita dari dalam kota. Seperti itu. Jadi di samping itu juga kita punya fusion yang lain ya. Kita punya pesmol tapi dengan salmon. Salmon pesmol. Betul. Kita kan biasanya kan nila ya di pesmol. Ya. Ini kepala salmon kita pesmol itu boleh dicoba. Itu enak sekali ya. Jadi perpaduan yang sangat bagus ya. Sangat klop antara kepala salmon dan bumbu pesmol. Oke. Bang Angga dan Sobat Stik dimanapun Anda berada, sudah tersampaikan beberapa menu pilihan yang
Sepertinya seyakin-yakinnya ketika Anda masuk ke rumah makan Botram ini akan dinyamankan, akan dipuaskan dengan berbagai menu pilihan. Saya Bob Ikhwan Muslim, Mang Angga sebagai pengelola dari rumah makan Botram, mengucapkan terima kasih banyak kebersamaannya hari ini. Semoga kita akan bertemu di rumah makan Botram dengan berbagai hal, baik event arisan, ulang tahun, atau event-event yang lain. Kami menunggu di rumah makan Botram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.